Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi sistem endokrin atau yang disebut hormon endokrin yang disusun oleh anggota kelompok kami yaitu 1. Aisyah Dilyasari, 2. Dinda Ratna Cantika, 3. Rifki Saifa Kurniawan, 4. Nabila Rizky Amalia, 5. Putri Revalina Oktavia Puspita, 6. Apriza Nadianing Marganda. Apa sih yang kalian ketahui tentang sistem endokrin? Nah, sistem endokrin adalah sistem organ yang tersusun atas kumpulan kelenjar yang memproduksi hormon-hormon. Hormon sendiri adalah senyawa organik di dalam aliran darah yang bergerak membawa pesan kimiawi menuju jaringan tubuh. Berikut adalah gambar sistem endokrin pada manusia. Berikutnya ada juga macam-macam fungsi sistem endokrin yaitu pertama, membedakan sistem syaraf dan sistem reproduksi pada janin yang sedang berkembang. Kedua, menstimulus urutan perkembangan. Ketiga, mengkoordinasi sistem reproduksi. Keempat, memelihara lingkungan internal yang optimal. Kelima, melakukan respon korektif dan adaptif ketika terjadi situasi darurat. Keenam, mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Ketujuh, merangsang pertumbuhan jaringan. Dan yang terakhir, mengatur metabolisme. Selanjutnya, ada kelenjar endokrin. Tahukah kamu apa itu kelenjar endokrin? Kelenjar endokrin adalah organ tubuh yang mempunyai fungsi untuk menghasilkan substansi atau hormon yang secara biologis sangat berguna. Sekresi atau hormon dari kelenjar ini mengalir langsung ke dalam aliran darah dan dapat memberikan efek menyebar luas. Kelenjar endokrin dapat berupa sel tunggal atau berupa organ multisel. Ada juga beberapa macam karakteristik kelenjar endokrin yang terdiri dari 1. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran atau ductus dan menyekresikan hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel-sel. Yang kedua, masa aktif dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Ada yang seumur hidup, ada yang dimulai pada masa tertentu, dan ada juga yang bekerja sampai masa tertentu. Yang ketiga, menyekresi lebih dari satu jenis hormon, kecuali kelenjar paratiroid. 4. Memiliki jumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Yang kelima, sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya, senyawa non-hormon dalam darah, serta infus syaraf. Berikut ini ada beberapa macam kelenjar endokrin, yaitu hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, adrena, pankreas, dan gonad. Yang pertama, ada hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang terdiri dari sejumlah nukleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid dan glukokortikoid, glukosa, dan suhu. Hipotalamus berfungsi sebagai monitoring dan mengontrol berbagai aktivitas dari tubuh yang sangat banyak. Kedua, ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar hipofisis merupakan kelenjar endokrin yang terbesar. Kelenjar ini disebut master of gland karena mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Hipofisis terbagi menjadi 3 lobus. Masing-masing lobus mengeluarkan beberapa hormon yang berbeda. Manusia dapat mengalami kelainan pada kelenjar endokrin, termasuk kelenjar hipofisis yang dapat menyebabkan terjadinya hiposekresi atau hipersekresi hormon yang diproduksinya. Yang ketiga yaitu kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher sedikit di bawah laring. Tiroid mengeluarkan 2 hormon penting yaitu tirodotiroin dan trikosin. Kelenjar paratiroid hanya menyekresi 1 hormon saja, yaitu paratormon.
Paratiroid atau kelenjar anak gondok. Kelenjar paratiroid hanya menyekresi satu hormon saja, yaitu paratormon. Paratormon berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelainan pada kelenjar paratiroid salah satunya yaitu hipersekresi paratormon. Hipersekresi paratormon memicu pelepasan kalsium dari tulang ke darah, sehingga kadar kalsium dalam darah menjadi tinggi namun tulang menjadi rapuh. Yang kelima, ada adrenal atau kelenjar anak ginjal. Pada mamalia, kelenjar anak ginjal, kelenjar adrenal, adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kelenjar ini bertanggung jawab pada respons stres, pada sintesis kortikosteroid dan katekolamin, termasuk kortisol dan hormon adrenalin. Nah, secara anatomi, kelenjar adrenal terletak di dalam tubuh, di sisi depan atas ginjal. Pada manusia, kelenjar adrenal terletak sejajar dengan tulang punggung. Yang keenam, ada pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Pulau pankreas adalah daerah pankreas yang mengandung sel-sel endokrin atau penghasil hormon yang ditemukan pada tahun 1869 oleh ahli otonomi patologi dari Jerman bernama Paul Langerhans. Pulau pankreas membentuk 1 hingga 2% dari volume pankreas dan menerima 10-15% dari aliran darahnya. Pulau pankreas diatur sesuai kepadatan pankreas manusia secara keseluruhan dan berperan penting dalam proses metabolisme glukosa. Yang terakhir, ada gonad atau kelenjar kelamin. Nah, kelenjar gonad dibedakan menjadi kelenjar gonad pada wanita dan kelenjar gonad pada pria. Pada wanita, ada ovarium. Ovarium adalah salah satu organ reproduksi wanita berukuran sebesar biji kenari yang berfungsi untuk mereproduksi sel telur setiap bulan dari masa pubertas hingga menopause. Dalam hal ini, hormon yang dihasilkan adalah hormon estrogen dan progesteron. Pada pria, ada testis. Testis adalah organ reproduksi pria berbentuk oval yang berada di dalam kantong sebelah kanan dan kiri bagian belakang penis. Fungsi testis adalah untuk mereproduksi sperma dan hormon testosteron. Dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.